Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, langsung saja kita akan coba melihat 3 sampilan analis yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk pemirsa IDX Channel. Langsung saja, 3 sampilihan yang direkomendasikan ada SSIA direkomendasikan buy dengan support yang bisa diperhatikan di 985, resisten hingga ke 1115. Kemudian dari teknologi ada MTEK juga direkomendasikan buy, supportnya di 500, resistennya hingga ke 630. Kemudian juga ada Cleo pemirsa, juga direkomendasikan buy 1380 dari sisi supportnya, kemudian resistennya hingga ke 1440. Ada SSIA, MTEK, kemudian Cleo. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Peter, kita lanjutkan kembali Pak, 3 sampilihan yang Anda rekomendasikan. Langsung saja kita ke SSIA nih Pak, masuk ke dalam salah satu pilihan Anda. SSIA tampaknya banyak lirik dalam beberapa waktu terakhir dengan masuknya BYD ini ke dalam area industri yang dimiliki oleh perseroan. Analisisnya untuk SSIA Pak Peter. SSIA sendiri tadi juga pas pada waktu IHSG ada hijau, kuat, termasuk bagus juga ya Pak ya. Cuman tadi ada koreksi dikit. Nah, selama ini SSIA masih cukup menarik Pak ya, karena dia tidak bikin new low baru. Jadi memang saat ini untuk buy entry SSIA sendiri ada di 1015 sampai 1040, masih layak untuk dikoleksi. Kemudian targetnya SSIA bisa di 1060 sampai 1015. Untuk stop loss-nya sendiri ada di 985 untuk SSIA. Jadi memang lihat dari support dia punya di 990. Jadi apabila dia break support di bawah juga lebih baik stop loss dulu Pak untuk SSIA begitu. Baik, sempat ke 1400-an sebelumnya Pak, kemudian mengalami fluktuasi dan sempat juga ke 1300-an, namun dalam beberapa waktu terakhir SSIA lebih cenderung tertekan. Analisis Anda seperti apa? Kalau analisa saya selama dia tidak jebol dari 925 masih bisa tahan Pak untuk SSIA. Tapi kalau misalnya sebagai acuan, sebagai dia supportnya lepas dari 925, sebaiknya hindari dulu untuk SSIA untuk masuk Pak, itu. Dari beberapa saham properti yang ada ini, Pak Peter, kenapa SSIA lebih direkomendasikan, Pak? Kondisinya saya melihat untuk SSIA sendiri ini sebetulnya sudah di area untuk jenuh jual ya Pak ya, secara indikator jenuh jual, jadi otomatis, dan untuk hari ini pun sebetulnya SSIA ini sudah tembus dari MA10 dan MA50-nya, jadi cukup menarik sebetulnya untuk ke atas, cuman tadi pada waktu pos mau penutupan dia ada koreksi sedikit ke bawah, jadi kita lihat kondisinya, kita lihat besok ya, seandainya memang dia bikin low baru, sebaiknya jangan diikutin dulu untuk SSIA. Tapi kalau misalnya pada waktu pembukaan, dia ini bisa di atas, kembali lagi di atas MA10, saya rasa lebih layak lagi untuk dikoleksi sih Pak, SSIA. Baik, bisa diulang kembali tadi Pak, MA10 dan titik MA20 di level berapa tadi Pak? MA10 itu ada di 1060, kemudian MA50 ada di 1065. Baik. Penutupan hari ini di 1025 menguat di 0,49%. Penguatannya lebih ke arah terbatas pemirsa. Intraday tertinggi hari ini di 1085 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak Peter, ada MTEK ini, teknologi. Buy di level berapa? Sorry, gimana Pak? Untuk MTEK buy di level berapa Pak? Untuk MTEK buy entry di level 550 sampai 570. Masih oke, dengan target 600 sampai 630 untuk trading jangka pendek. Stop loss-nya di 500 Pak untuk MTEK. Namun MTEK sendiri kalau misalnya memang mau ditahan, semoga ya Pak ya, dia bisa break di atas 630. Tapi kalau sudah sampai 630, saya rasa bolehlah untuk taking profit dulu untuk MTEK. Taking profit sebagian atau sell on strength, Pak Peter? Itu tinggal keputusan masing-masing. Kalau misalnya mau sebagian boleh, mau semua boleh. Baik, tapi kalau peluangnya dalam jangka menengah masih terbuka cukup lebar untuk resisten selanjutnya? Kalau menurut saya iya ya Pak, karena MTEK sendiri kan juga masuk ke dalam saham teknologi, kemudian nanti untuk rumor ke depan sendiri juga ada Superbank gitu ya Pak ya. Jadi saya lihat untuk MTEK masih ada sentimen yang bagus lah untuk bisa kita lihat untuk ke depan. Ketika strateginya berjalan cukup baik Pak, tadi Anda rekomendasikan take profit terlebih dahulu, buyback di level berapa direkomendasikan untuk MTEK? Untuk MTEK ya? Iya. Untuk MTEK, untuk buy entry-nya tadi ada di 550 sampai 570. Jadi kalau misalnya dilihat di sini juga posisi MA10 sendiri ada di 550 Pak.
Dan untuk saat ini dia ditutup di 555, otomatis Ya. masih di atas MA10. Jadi masih cukup oke Pak untuk dikoleksi untuk MTEK. Oke, kalau sudah profit taking tadi di level atas dan buyback kembali di beberapa level yang sudah disebutkan. Kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga, Pak. Ada Cleo ini. Ya. Cukup menarik, cukup jarang juga direkomendasikan ini. Kita akan coba lihat lebih detail ini. Alasan kuat apa terutama dari sisi teknikal Anda ikut merekomendasikan untuk Cleo? Cleo sendiri saya lihat posisinya sudah di area jenuh jual juga. Untuk dari satu bulanan yang lalu dia modelnya sudah uptrend, kemudian membentuk sideway, dan posisi saat ini dia candle hari ini tidak membentuk low candle kemarin, udah 2 hari hijau dan areanya sudah di area support sebetulnya, dan dia juga tutupannya juga ada di area MA10. Jadi apabila besok untuk Cleo bisa di atas 1460 akan lebih menarik untuk dikoleksi dengan target boleh dibilang dari area 1500 sampai 1560. Untuk batasan resisten ada di 1575 untuk untuk Cleo. Jadi kalau misalnya 1575 bisa ke sana pun juga bagus, cuman kalau menurut saya pribadi 1560 sudah happy untuk Cleo. Baik, tapi dalam jangka pendek Pak Peter, sebelum ke 1500, resisten berapa yang harus ditembus terlebih dahulu dengan posisi penutupan 1455 hari ini, intraday hari ini sempat ke 1470. Yang terlihat di sini untuk saya resisten yang terlihat adalah di 1460, itu udah dekat ya Pak ya, karena sekarang tutupan di 1455, kemudian resisten terdekat lagi ada di 1480. Itu yang terdekat di situ. Jadi saya lihat apabila dia udah lepas dari 1480, harusnya untuk Cleo juga bisa lanjut ke atas. 3 saham pilihan yang direkomendasikan ada SSIA, MTEK, dan Cleo, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami Pak Peter. Kita lanjutkan kembali Pak, langsung saja kita ke Bapak John menanyakan saham Antam Pak. Sudah direkomendasikan masuk atau tidak? Antam hari ini tertekan di 1,97% di 1490. Antam sendiri kalau menurut saya tidak merekomendasikan masuk ya Pak ya. Posisinya Antam ini secara garis besar masih sideways, jadi otomatis saya akan menunggu di area supportnya di 1410 sampai 1420. Saya akan menunggu Antam ada di area itu. Apabila dia ada pembalikan arah mantul ke atas, baru saya masuk di area support tersebut. Posisinya dia sideways untuk Antam. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Jason Jakarta menanyakan SIDO Pak, untuk support dan resistennya. Untuk SIDO, untuk support dan resistennya, SIDO untuk support terdekat dia ada di 535 Pak. Untuk resistennya dia ada beberapa ya, resisten dia ada di sekitar 585 sampai di 615. Cukup padat merapat ini untuk resisten dari SIDO. Nah, untuk saat ini apabila belum punya posisi, saya tidak menganjurkan SIDO untuk dibeli dulu. Baik, penutupan hari ini 570 melemah 1,72%. Selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan ini untuk CPRO Pak. Untuk CPRO sendiri saat ini lebih baik jangan dikoleksi dulu Bu, apalagi Bapak atau Ibu nih ya. Nah, jadi saya lihat untuk CPRO tidak menganjurkan sama sekali untuk beli. Kondisinya sudah 4 hari betul-betul merah ya. Ini betul-betul dijatuhin di bawah. Saya tidak menganjurkan untuk beli untuk CPRO. Oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari produsen semen Pak, SMGR. Apakah sudah di bottom belum Pak? Pertanyaan datang dari Bapak Purnomo ini, dari Surabaya. Untuk SMGR, bottomnya dia ada di 2730 Pak. Kira-kira beberapa hari yang lalu sebetulnya saat ini dia juga ada di area sekitar MA10 dan MA20. Hari ini dia sudah sampai di MA20, kemudian dia kembali lagi. Untuk saat ini apabila Bapak masih punya SMGR, hold dulu. Apabila belum punya, saat ini jangan masuk dulu Pak. Kita tunggu di area 2920. Mungkin itu akan lebih oke untuk SMGR. Baik, ada Bapak Ken dari Sulawesi ini menanyakan saham Pani. Pani pun juga sempat kita ulas Pak tadi. Tapi karena pertanyaannya baru masuk, nyangkutnya cukup tinggi Pak, di 14.100. Iya, untuk Pani sendiri 14.100 ya Pak. Sebetulnya Pani untuk lihat kondisi seperti ini saya udah tidak menganjurkan untuk untuk beli ya, dan kondisi seperti ini untuk jangka panjang Bapak boleh tahan ya, wait and see dulu, hold dulu memang untuk jangka panjang. Untuk jangka pendek apabila Bapak merasa bahwa itu tidak oke, Bapak boleh lepas secara bertahap. Itu untuk Pani.
Oke. Kondisi Kemudian Bapak, kondisi support money itu nanti akan ada yang di bawah itu di sekitar 9.500, sorry, 9.600 Pak. ya. Itu support money di bawah. Oke, masih cukup jauh dari level penutupan hari ini di 11 ribuan. Bapak Robertus menanyakan saham Toba, Pak. Ambil posisi di 350. Sudah profit tipis karena hari ini Toba koreksi dalam di 3% ke 366. Ya, saya rasa untuk Toba, Bapak cukup harus berhati-hati ya Pak ya, karena dia breakdown dari 380, dia supportnya tembus support, cukup harus berhati-hati karena betul-betul ini udah di MA 200 pun dia juga tembus ke bawah. Jadi ada kemungkinan punya potensi besar untuk Toba melanjutkan aksinya ke bawah. Nah, keputusan ada di tangan Bapak untuk ini, apakah untuk TP dengan profit sedikit ataupun seperti apa Bapak punya rencana. Kalau saya pribadi, saya udah taking profit dari kemarin ini untuk Toba. Baik. Baru saja masuk Pak di WhatsApp interaktif kami, ada Bapak Clay dari Bandung ini, ingin masuk kepada Telkom, TLKM. Direkomendasikan TLKM. tidak? Untuk TLKM juga posisinya sideway ya. TLKM ini posisinya baik untuk di hold untuk jangka panjang. Tapi untuk saat ini apabila memang untuk posisi masuk juga Telkom juga belum, menurut saya nggak terlalu rekomen. Telkom saya akan tunggu pantulan di area supportnya dia di area 2.500 sampai 2.570. Itu area support dari Telkom. Cuman apabila Bapak sendiri tertarik untuk Telkom, boleh koleksi cicil itu di area sekitar di 2.660 sampai di 2.680, boleh cicil untuk Telkom di sana. Ataupun di 2590 dan tunggu pantulan Bapak boleh cicil untuk Telkom di sana. Baik.